Dalam pertandingan Serie A kemarin, AC Milan bertandang ke markas Como, dan meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dua gol Milan, dicetak oleh Theo Hernandez dan Rafael Leao. Bagi Theo, gol yang ia lesakan ke gawang Como, memiliki makna khusus. Selain membantu tim meraih 3 poin, gol tersebut menorehkan rekor fenomenal. Berdasarkan data dari Opta, gol tersebut adalah gol ke-30 Theo Hernandez di Serie A, semuanya tercipta bersama AC Milan. Rekor ini membuat Theo melampaui catatan gol Paolo Maldini, yang sebelumnya mencetak 29 gol. Kini, Theo menjadi bek dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah AC Milan di Serie A. Diperkirakan, jumlah gol Theo akan terus bertambah, dan sulit disamai oleh pemain lain. Theo pun merasa bangga dan bahagia bisa mencatatkan sejarah di AC Milan, terutama dengan melampaui rekor gol idolanya, Paolo Maldini. Juventus, tercatat sebagai tim yang paling sering imbang hingga pekan ke-20 Serie A musim ini. Hasil laga melawan Atalanta kemarin, merupakan hasil imbang ke-13 yang ditorehkan oleh Dusan Vlahovic dan kolega sejauh ini. Menariknya, mayoritas hasil imbang itu terjadi, justru ketika Juventus sempat berada dalam situasi unggul. Menurut catatan Opta, Juventus kehilangan 14 poin dari situasi unggul, karena laga harus berakhir imbang. Artinya, seperti pada duel lawan Atalanta, ada 6 laga lain di mana Juventus unggul dan punya kans menang, tetapi harus puas dengan hasil imbang. Juventus selalu imbang pada 3 laga terakhirnya di Liga Domestik. Pada 3 laga tersebut, Juventus selalu unggul lebih dulu. Well, jika bisa imbang, mengapa harus menang? Begitukah cara kerja Juventus? Nama Kobbie Mainoo belakangan menjadi perbincangan, karena penampilan impresifnya. Sejumlah klub besar Eropa, termasuk Chelsea, tertarik merekrutnya. Kini, Bayern Munchen dikabarkan menjadi peminat baru yang ingin mendatangkan Mainoo dari Manchester United. Menurut laporan The Sun, Mainoo berpotensi pindah ke Jerman, karena Bayern sangat berminat untuk merekrutnya. Ketertarikan ini muncul, karena Bayern kemungkinan akan kehilangan beberapa gelandang, seperti Joshua Kimmich dan Leon Goretzka, pada musim panas mendatang. Vincent Kompany, disebut sangat mengagumi bakat Mainoo, dan meyakini bahwa ia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain top, sehingga ingin membawanya ke Allianz Arena. Namun, laporan tersebut juga menyebut, bahwa Bayern belum mengambil langkah konkret untuk memulai transfer Mainoo. Pada musim ini, Liverpool mengalami sejumlah perubahan di bawah asuhan pelatih Arne Slot. Salah satu perubahan mencolok, adalah posisi Darwin Núñez yang mulai tersisih dari tim utama. Situasi ini, membuat Liverpool mulai mempertimbangkan kemungkinan menjual Núñez. Menurut laporan dari Anfield Watch, baru-baru ini Liverpool menerima tawaran besar untuk Núñez dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Klub kaya raya dari Saudi Pro League itu, sedang mencari striker baru untuk menggantikan Neymar, dan menganggap Núñez sebagai kandidat ideal. Mereka bahkan dilaporkan menawarkan sekitar 70 juta pounds untuk mendatangkan striker asal Uruguay tersebut. Namun, Liverpool menolak tawaran itu mentah-mentah. Penolakan ini bukan karena mereka ingin mempertahankan Núñez, melainkan karena mereka menilai tawaran tersebut masih terlalu rendah. Arsenal baru saja menghadapi masalah serius, setelah striker andalan mereka, Gabriel Jesus, mengalami cedera saat melawan Manchester United akhir pekan lalu. Laporan di Inggris menyebutkan, bahwa cedera tersebut cukup parah, bahkan diperkirakan Jesus baru bisa kembali bermain pada musim depan. Kondisi ini membuat Arsenal harus segera menyesuaikan rencana transfer mereka. The Gunners berencana mendatangkan penyerang baru dalam waktu dekat. Mikel Arteta mengungkapkan, bahwa absennya Jesus untuk waktu yang lama, akan melemahkan kekuatan serangan tim, sehingga mereka kini aktif mencari pemain baru di bursa transfer. Menurut rumor yang berkembang, Arsenal telah mengincar 2 nama sebagai target utama untuk memperkuat lini depan mereka, yakni Victor Gyökeres dan Alexander Isak. Liverpool saat ini menghadapi ancaman kehilangan bek kanan utama mereka, Trent Alexander-Arnold, karena kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2025. Hingga saat ini, klub belum menunjukkan niat untuk memperpanjang kontraknya. Sementara itu, mulai Januari 2025, Trent sudah bisa melakukan negosiasi prakontrak dengan klub lain. Menyikapi potensi kepergian Alexander-Arnold, Liverpool mulai mencari penggantinya, dan mengalihkan perhatian mereka pada pemain serba bisa Bayern Munchen, Joshua Kimmich. Kontrak Kimmich juga akan habis pada musim panas 2025. Menurut kabar terbaru, Liverpool dilaporkan telah memulai komunikasi dengan pihak Kimmich. Laporan dari Sky Sport menyebutkan, bahwa perwakilan Liverpool sudah melakukan pertemuan langsung dengan pihak Kimmich. Nama Zion Suzuki, sudah lama menjadi target Manchester United, sejak tampil bersama Urawa Red Diamonds pada 2023. Namun, karena beberapa alasan, MU gagal merekrutnya pada saat itu. Meskipun demikian, MU dilaporkan masih terus memantau perkembangan kiper asal Jepang tersebut. Saat ini, Suzuki bermain di Serie A bersama Parma, dan menunjukkan penampilan yang impresif. Menurut laporan dari Talksport,
Ada peluang bagi MU untuk mendapatkan Suzuki, karena Parma siap melepasnya. Mereka dikabarkan sudah menetapkan harga jual Suzuki sebesar 40 juta euro pada musim panas mendatang. Harga ini hampir 6 kali lipat lebih tinggi dari biaya yang dibayar Parma kepada Sint-Truiden pada musim panas lalu. Parma menganggap harga tersebut wajar, mengingat penampilan Suzuki yang solid di Serie A, dan fakta bahwa dia masih memiliki kontrak jangka panjang dengan tim. Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, memberikan komentar mengejutkan terkait investigasi dugaan pelanggaran aturan keuangan yang melibatkan Manchester City. Klopp menyatakan bahwa ia akan mengadakan pesta besar di Mallorca jika Premier League mencabut gelar juara yang pernah diraih oleh City. Pernyataan tersebut disampaikan Klopp saat konferensi pers perdananya sebagai kepala global sepak bola Red Bull. Ketika ditanya mengenai reaksinya jika Manchester City terbukti bersalah dan gelar mereka dicabut, Klopp bercanda mengatakan akan mengadakan perayaan besar di pulau Spanyol tersebut. "Kami pernah membicarakan hal ini ketika saya meninggalkan Liverpool," ujar Klopp. "Jika itu terjadi, saya sudah bilang ke semua orang, pesan tiket ke Mallorca, kami akan mengadakan parade di taman saya." Klub besar asal Brasil, Flamengo, dikabarkan sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut gelandang Arsenal, Jorginho, pada bursa transfer Januari 2025. Sepanjang karir profesionalnya, ia belum pernah bermain di Liga Brasil, tempat ia dilahirkan. Namun, Flamengo tampaknya siap memberi kesempatan kepada gelandang berpengalaman itu, untuk merasakan kompetisi papan atas sepak bola Brasil. Menurut jurnalis Italia, Luca Bendoni, minat Flamengo terhadap Jorginho sangat serius. Klub tersebut berencana menyelesaikan transfer pada bulan Januari ini, daripada menunggu hingga musim panas, meskipun musim baru Serie A Brasil akan dimulai beberapa bulan mendatang. Di sisi lain, Arsenal dilaporkan bersedia melepas Jorginho dengan biaya transfer kecil bulan ini, daripada kehilangan dia secara gratis saat kontraknya habis di akhir musim. Manajer Barcelona, Hansi Flick, dan Presiden klub, Joan Laporta, sebelumnya telah menyatakan keinginan mereka untuk mempertahankan Ronald Araujo. Namun, laporan terbaru mengindikasikan bahwa bek asal Uruguay itu cenderung ingin meninggalkan klub. Ketidakpuasan terhadap tawaran kontrak baru dan perannya yang semakin terbatas di tim, menjadi alasan utama di balik keinginan tersebut. Juventus kini menjadi salah satu kandidat utama untuk merekrut Araujo bulan ini, terutama karena pelatih Thiago Motta membutuhkan tambahan pemain belakang setelah timnya mengalami krisis cedera. Menurut laporan Sport, Juventus dilaporkan siap melakukan segala upaya untuk mendapatkan tanda tangan Araujo sebelum bursa transfer Januari ditutup. Langkah ini diambil setelah upaya mereka mendatangkan Antonio Silva gagal. Mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengungkapkan harapannya agar Mohamed Salah tetap bertahan di klub dan menandatangani kontrak baru. Klopp optimis bahwa bintang asal Mesir itu akan tetap bersama The Reds setelah musim ini. "Saya sangat berharap dia tetap bersama kami. Dia bukan hanya pemain yang luar biasa, tetapi juga sosok yang istimewa dan atlet yang luar biasa," kata Klopp. "Dia adalah representasi sempurna dari apa yang diinginkan sebuah negara sebagai duta besar. Oleh karena itu, harapan saya adalah dia terus bermain di Liverpool." Pernyataan ini disampaikan Klopp dalam acara pengenalannya sebagai kepala sepak bola global Red Bull, sebuah posisi yang memungkinkannya mengawasi jaringan luas klub sepak bola yang dimiliki oleh perusahaan minuman energi tersebut. Marco Arnautovic dinilai belum menunjukkan performa memuaskan setelah pulih dari cedera panjang. Dalam pertandingan melawan Venezia, ia masuk sebagai pemain pengganti, tetapi gagal memberikan kesan positif kepada pelatih Simone Inzaghi. Situasi ini membuat Inter Milan bersedia mempertimbangkan tawaran untuk striker berusia 35 tahun tersebut. Kontrak Arnautovic sendiri sebenarnya baru akan berakhir pada Juni 2025, namun Inter tidak berencana memperpanjangnya. Kendati demikian, gaji tinggi sebesar 3 juta euro per musim menjadi hambatan bagi klub yang berminat merekrutnya, sementara usianya yang telah mencapai 35 tahun juga memengaruhi daya tariknya di pasar transfer. Jika Arnautovic pergi, opsi lini depan Inter akan semakin terbatas. Saat ini, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram menjadi tumpuan utama, sementara Jaquin Korea masih absen karena cedera otot. Sudah terjawab, kemana Kvaratskhelia akan berlabuh pada bursa transfer musim dingin ini. Pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, mengonfirmasi bahwa Kvaratskhelia akan meninggalkan Napoli untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Napoli sendiri mulai mencari pengganti Kvaratskhelia. Dilansir dari Sport Italia, Antonio Conte sangat menginginkan Alejandro Garnacho dari Manchester United. Garnacho dianggap sebagai pilihan terbaik, karena mampu bermain di posisi sayap kanan, meskipun lebih sering beroperasi di sayap kiri. Selain Garnacho, Napoli juga mempertimbangkan winger Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Musim ini, Adeyemi mengalami penurunan menit bermain, sehingga membuka peluang untuk pindah. Meski bukan prioritas utama Conte, Adeyemi bisa menjadi opsi bagi Napoli, karena harganya yang lebih terjangkau.
Rumor terbaru datang dari Raja Nainggolan, pemain keturunan Indonesia. Setelah memutuskan tidak melanjutkan karirnya bersama Bayangkara FC di Liga Indonesia, hingga kini Nainggolan belum bergabung dengan klub baru. Diketahui, ia belum resmi pensiun dari sepak bola, dan masih membuka peluang menerima tawaran dari klub lain. Menurut laporan media Belanda, Voetbalkrant.com, Nainggolan dirumorkan mendapat tawaran istimewa dari AS Roma. Ia belum pensiun, dan menerima tawaran luar biasa dari AS Roma, tulis media tersebut. Dikabarkan, AS Roma memiliki rencana besar untuk Nainggolan, meskipun tawaran yang diajukan bukan untuk menjadikannya pemain utama. Masa depan Alphonso Davies terus menjadi perbincangan hangat dalam beberapa bulan terakhir. Bayern Munchen berusaha mempertahankan bek asal Kanada tersebut, sementara Real Madrid masih menanti kesempatan merekrutnya secara gratis pada musim panas mendatang. Berdasarkan laporan AS, Bayern Munchen telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Davies, namun ia dikabarkan belum puas dengan tawaran tersebut. Kondisi ini membuka peluang bagi Real Madrid untuk merekrutnya melalui kesepakatan Bosman. Kontrak Davies di Bayern Munchen sendiri akan berakhir pada Juni 2025, yang berarti ia hanya memiliki waktu kurang dari 6 bulan sebelum bebas bernegosiasi dengan klub lain. Apakah Davies akan perbarui kontraknya dengan Bayern Munchen, atau memilih tantangan baru di klub lain? Keputusan itu diharapkan akan diambil pemain tersebut pada akhir pekan ini. Carlo Ancelotti berada di bawah tekanan besar di Real Madrid, menyusul kekalahan memalukan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol. Selain itu, performa Real Madrid di awal musim juga jauh dari harapan. Mereka tertinggal 1 poin dari Atletico Madrid, yang memimpin klasemen La Liga. Sementara di Liga Champions, El Real hanya mampu meraih 3 kemenangan sejauh ini, dan berada di posisi ke-20. Kondisi ini membuat desakan dari para pendukung untuk mengganti Ancelotti semakin kuat. Menurut laporan media Portugal yang dikutip Sport Bible, Real Madrid sedang mempertimbangkan pengganti Ancelotti, jika keputusan pergantian pelatih diambil. Salah satu kandidat terkuat adalah Xabi Alonso. Mantan pemain Real Madrid tersebut dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Klub raksasa Premier League, Chelsea, mengambil langkah strategis dengan memulangkan Trevoh Chalobah dari masa peminjamannya di Crystal Palace. Bek berusia 25 tahun itu kembali setelah menunjukkan performa impresif selama bermain untuk Palace. Dalam pernyataan resminya, Crystal Palace mengonfirmasi bahwa Chelsea telah menggunakan opsi untuk memanggil kembali Chalobah. Sang bek akan segera kembali ke Chelsea, tulis pernyataan resmi Palace. Di sisi lain, Chelsea mengungkapkan bahwa Chalobah akan langsung bergabung dengan tim utama asuhan Enzo Maresca, dan akan mengenakan jersey bernomor punggung 23. Bayern Munchen meraih kemenangan telak 5-0 atas Hoffenheim, dalam pertandingan pekan ke-17 Bundesliga musim ini. Leroy Sané membuka keunggulan Bayern, ketika laga baru berjalan 7 menit, disusul gol dari Rafael Guerreiro dan Harry Kane di babak pertama. Di babak kedua, Sané mencetak gol keduanya untuk memperbesar keunggulan menjadi 4-0, sebelum Sergei Gnabry menambahkan gol kelima pada menit ke-66. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu pertandingan, dan skor 5-0 untuk kemenangan Bayern menjadi hasil akhir. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Bayern di puncak klasemen. Inter Milan dan Bologna harus puas bermain imbang 2-2 dalam laga tunda pekan 19 Serie A musim ini. 2 gol Inter Milan masing-masing dicetak oleh Denzel Dumfries dan Lautaro Martinez. Bologna memaksakan hasil imbang lewat aksi Santiago Castro dan Emil Holm. Berkat hasil ini, Inter kini menduduki peringkat 2 klasemen dengan poin 44. Sementara itu, Bologna menempati posisi ke-8 dengan perolehan poin 30. Arsenal sukses mengalahkan Tottenham dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan 21 Premier League. Arsenal sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Son Heung-min. Namun, Arsenal berbalik unggul berkat gol yang lahir dari bunuh diri Dominic Solanke serta tembakan Leandro Trossard. Berkat hasil ini, Arsenal naik ke peringkat 2 klasemen dengan poin 43, sekaligus memperpendek jarak dengan Liverpool menjadi hanya 4 poin. Spurs sendiri tercecer di peringkat 13 dengan poin 24. Barcelona sukses mengandaskan Real Betis dengan skor telak 5-1 dalam laga babak 16 besar Copa del Rey. 5 gol Barcelona ke gawang Betis masing-masing dicetak oleh Gavi, Jules Koundé, Raphinha, Ferran Torres, dan Lamine Yamal. Sementara itu, Betis mencetak gol hiburan lewat penalti Vitor Roque. Berkat hasil ini, Barcelona pun berhak melaju ke babak 8 besar, atau selangkah lebih dekat menuju trofi juara Copa del Rey musim ini.